Halo pemirsa, saya Yohana Gabriela akan membahas mengenai perkembangan perekonomian Indonesia, khususnya di bidang perbankan. Seperti kita ketahui bersama, perekonomian Indonesia kini tercatat mengalami kenaikan khususnya di sektor perbankan. Dan juga seperti kita ketahui bersama, Indonesia juga menjadi tuan rumah G20 di Bali yang berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia dan juga diharapkan mampu untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi secara nasional. Tapi jika dilihat secara garis besar atau secara perekonomian global, diketahui kini ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian atau ketidakstabilan. Lalu apa sebetulnya peran dari perbankan? Sudah bersama dengan saya Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Bapak Sunarso. Halo Pak, selamat pagi. Apa kabar Pak Sunarso? Selamat pagi, alhamdulillah kabar saya baik. Oke Pak Sunarso, ini sebelumnya ya saya melihat di media Bapak ini mendapatkan banyak sekali penghargaan. Salah satunya menjadi The Best CEO of the Year 2022. Selamat Pak, luar biasa sekali ya, Pak Sunarso. Pak Sunarso, ini melihat tadi kita sempat membahas mengenai perekonomian global. Tapi saya mau tahu terlebih dahulu dari data Bank BRI sendiri nih Pak. Untuk di kuartal ketiga atau sejauh ini, bagaimana sih sebetulnya untuk kinerja dari Bank Rakyat Indonesia sendiri? Baik, terima kasih. Mungkin saya sampaikan sini kepada publik bahwa memang perlu kinerja ini kita share kepada publik ya, bahwa alhamdulillah BRI selama 9 bulan ya, Januari sampai September mampu membukukan laba 39,3 triliun rupiah yang artinya tumbuh secara tahunan itu 106% ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan memang kalau secara aset BRI bukanlah bank dengan aset terbesar, tapi memang labanya sampai hari ini masih membukukan laba yang terbesar, yang tadi itu 39,3 triliun rupiah selama 9 bulan. Ya. Dan kemudian laba itu diperoleh dari mana? Satu, bahwa aset kita sekarang secara keseluruhan grup itu sudah mencapai 1.684 triliun. Ya. Dan aset-aset itu kita tempatkan dalam bentuk kredit, di mana kredit kita sekarang mencapai 1.111,48 triliun, artinya tumbuh secara tahunan itu 88,2%. Dan alhamdulillah porsi terbesar kredit kita salurkan kepada UMKM, di mana porsi kredit kepada UMKM mencapai 84,2%. Bahkan kredit mikro kita tumbuh 14% ya selama tahun. Jadi memang kita masih yang utama adalah di UMKM. Kemudian kredit-kredit itu kita kelola dengan risk management yang baik, maka kemudian NPL kita 3,09%. Main di UMKM dengan bisa mengendalikan NPL di level 3,09% di dalam situasi yang masih terpengaruh dari pandemi, saya kira ini sangat baik, di mana NPL kita manage di level 3,09%. Artinya risk management kita baik mengendalikan kualitas kredit ini. Dan kemudian demikian juga dana masyarakat. Kita dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola simpanan dari masyarakat itu mencapai 1.139 triliun rupiah. Semua ini kita kelola dalam balance sheet, dalam neraca yang dengan hati-hati, maka kehati-hatian kita itulah yang menghasilkan kinerja di profitabilitas sangat baik. Kembali lagi bahwa 9 bulan BRI mencetak laba 39,3 triliun rupiah. Wah, luar biasa sekali Pak. 39,31 triliun rupiah ini bukanlah nominal yang kecil. Bahkan ini menjadi perusahaan yang memiliki laba terbesar se-Indonesia ya Pak ya? Ya. Nah, ini apa sebetulnya menjadi kunci sukses dari Bank BRI ini sih Pak? Mungkin saya bisa sampaikan bahwa pertama BRI karena BRI sangat fokus kepada UMKM. Tadi saya katakan porsi kredit kepada UMKM sudah mencapai 84,2%. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, BRI berhasil memurahkan biaya dana, di mana cost of fund ini sekarang bank only kita punya cost of fund 1,7%. Dan kemudian secara keseluruhan grup cost of fund kita 1,9%. Dan ini adalah cost of fund terendah sepanjang sejarah BRI. Mungkin kalau dibandingkan dengan bank lain ada yang cost of fund-nya lebih murah lagi. Tapi BRI dengan jaringan yang luas, orangnya banyak, operasionalnya masih relatif lebih tinggi dibandingkan, dan kita harus menjangkau masyarakat dengan layanan-layanan yang masih konvensional, dengan kondisi geografi yang begitu tersebar, maka kemudian kita punya cost of fund 1,7%, saya kira ini adalah bukan hal yang sembarangan. Jadi ini adalah hal yang sangat baik. Yang ketiga, dengan berbagai proses digitalisasi kita yang kita kombinasikan dengan sentuhan-sentuhan yang masih perlu sentuhan pendampingan secara
face to face segala macam, maka kemudian kita juga berhasil memurahkan biaya operasional, di mana rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional kita sudah turun dari 79%, turun menjadi 10% turunnya, menjadi 68%. Ini juga menunjukkan bahwa proses digitalisasi kita yang kita lakukan secara hybrid itu juga menghasilkan efisiensi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita berhasil meng-manage cost of credit dengan baik melalui langkah-langkah restrukturisasi secara masif dengan menggunakan berbagai kebijakan yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan maupun pemerintah, ya seperti itu. Di mana kalau kita lihat menjaga cost of credit ini dengan melakukan restrukturisasi ini menjadi penting karena apa? Selama pandemi kita itu harus merestrukturisasi 252 triliun kredit atas nama 3 juta nasabah, terutama nasabah UMKM, itu harus kita restrukturisasi. Dan itulah upaya-upaya kita untuk mengendalikan cost of credit. Jadi sekali lagi, kunci sukses BRI membukukan laba 39 triliun adalah yang pertama fokus kepada UMKM, yang kedua memurahkan biaya dana, yang ketiga memurahkan biaya operasional, yang ketiga menjaga cost of credit melalui restrukturisasi. Wah, luar biasa sekali Pak. Ini ada banyak sekali ya langkah yang dilakukan hingga akhirnya BRI ini bisa secara impresif berkembang begitu di tahun 2022. Tapi melihat adanya guncangan perekonomian dunia Pak, apakah strategi yang Bapak tadi sebutkan ini masih relevan untuk kedepannya dan kira-kira tantangan secara umum untuk perbankan di Indonesia dan BRI ini kira-kira seperti apa sih Pak? Baik, kita ngomong tantangan dulu secara global. Tantangan secara global ada dua. Yang pertama adalah inflasi yang tinggi dan kemudian bank sentral di beberapa negara, terutama negara maju, meresponnya dengan menaikkan suku bunga acuan. Dan otomatis kemudian itu juga merembet ke kita. Maka sentral bank kita juga menaikkan bunga acuan dan juga menaikkan giro wajib minimum. Tantangan yang berikutnya adalah ancaman krisis pangan dan energi karena perang Ukraina dan Rusia. Tapi kemudian di tengah situasi yang mungkin orang mengatakan bahwa gloomy gitu ya, dan itu, tetapi kita harus akui bahwa ekonomi Indonesia dikelola dengan sangat solid, dan kemudian menghasilkan pertumbuhan 5,72%, saya kira itu adalah pertumbuhan yang impresif. Dan kemudian kita juga tahu bahwa driver utama dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah terutama konsumsi rumah tangga, di mana konsumsi rumah tangga ini mampu tumbuh 5,4%, padahal kontribusinya terhadap PDB itu 50,4%. Jadi saya pikir penting bagi kita semua untuk menjaga konsumsi rumah tangga melalui penguatan daya beli masyarakat. Itu yang paling penting ya secara makro. Kemudian juga menurut saya policy respon yang diberikan oleh otoritas ataupun bank sentral melalui mungkin penaikan secara bertahap suku bunga acuan, kemudian menaikkan GWM, dan ini adalah penting untuk mengendalikan inflasi. Namun demikian yang paling penting lagi adalah inflasi bisa dikendalikan tapi pertumbuhan juga harus tetap didorong. Maka kemudian kalau kita melihat LDR perbankan yang baru 83%, sebenarnya perbankan punya ruang untuk mendorong pertumbuhan kredit, untuk mengkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian kita lihat juga perbankan itu kredit masih tumbuh 11%, sementara dana masyarakat tumbuh 6,8%. Sesuatu yang kelihatannya jelek karena pertumbuhan kreditnya lebih kencang dibandingkan pertumbuhan dana. Tapi di sisi lain ada loh hal yang positif. Kalau sudah pertumbuhan kredit melebihi pertumbuhan dana masyarakat, itu tandanya ekonomi pulih sebenarnya. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena apa? Karena masyarakat mulai mencairkan kredit untuk usaha, berarti mendorong pertumbuhan kredit, itu yang bisa mencapai 11% pertumbuhan. Kemudian masyarakat juga mulai menarik tabungannya untuk berusaha, ya. Itu maka kemudian laju pertumbuhan dana masyarakat hanya 6,8%. Tapi positifnya itu tadi, itu menunjukkan tanda-tanda bahwa ekonomi terus pulih, mulai pulih. Apakah strategi tumbuh ini masih relevan? Saya kira masih relevan. Karena apa? LDR perbankan masih 83%, maka tahun depan ya kita harus tumbuh. Betul sekali, ini luar biasa sekali Bapak. Ini masih melihat adanya peluang potensi ke depannya pertumbuhan khususnya di bidang perbankan di tengah lonjakan atau guncangan perekonomian dunia. Tapi kita akan melihat lebih lanjut Pak bagaimana strategi ke depannya. Sesaat lagi usai jeda tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami Yohana Gabriela dan narasumber kami Bapak Sunarso selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia.
Kita ketahui bahwa OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini telah memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit hingga pada tanggal 31 Maret 2024 bagi yang terdampak pandemi COVID-19 dan untuk di UMKM seluruh sektor industri. Nah, lalu bagaimana untuk kondisi dan progres restrukturisasi kredit di Bank Rakyat Indonesia? Kita kembali dengan Bapak Sunarso. Ini Bapak gimana nih untuk kondisi dari kebijakan OJK tersebut di Bank BRI sendiri? Pertama saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada OJK yang memperpanjang kebijakan tentang relaksasi ini sampai 1 tahun ke depan. Ya. Dan kemudian saya laporkan tentang BRI sendiri. Sejak pandemi BRI itu akumulasi kredit yang direstrukturisasi mencapai 252,7 triliun rupiah. Dan itu melibatkan lebih dari 3 juta nasabah, terutama nasabah UMKM. Itu kita restrukturisasi secara masif. Hasilnya alhamdulillah baik, di mana sekarang outstanding kredit yang statusnya restrukturisasi itu tinggal 116,45 triliun. 116,45 triliun rupiah. Itu turun sebesar 139,92 triliun rupiah. Ini penting. Nah, turunnya itu kenapa? Gitu, turunnya. Yang pertama adalah ternyata banyak yang nasabah yang setelah direstrukturisasi mampu membayar. Mampu membayar, ada yang membayar lunas, kemudian selesai lunas, ada yang membayar sesuai ketentuan restrukturisasi, tapi dia bayar sehingga sesuai dengan yang diperjanjikan, maka kemudian menjadi lancar kembali. Itu totalnya 91,58 triliun, mereka bisa bayar kembali. Dan kemudian yang benar-benar tidak bisa diselamatkan itu 12,75 triliun dan itu tidak lebih dari 10%. Dan jangan khawatir, untuk itu maka BRI selalu dengan hati-hati mencadangkan biaya apabila terjadi pemburukan. Maka cadangan kita sekarang terhadap NPL itu 270%. Artinya kalau terjadi apa-apa, coverage-nya itu bantalannya 270%. Maka kemudian itu yang kita bilang strategi soft landing nanti. Jadi kalau terjadi pemburukan, kita sudah siapkan cadangannya, kita sudah siapkan obatnya. Kira-kira seperti itu. Itu yang paling penting. Sudah ada persiapan untuk resiko ke depannya begitu ya Pak ya. Lalu melihat pertumbuhan ekonomi nasional saat ini kan sudah mulai bangkit, inflasi RI pun ini juga masih terkendali. Nah, apa strategi dari BRI untuk memanfaatkan momentum ini Pak? Dan untuk di tahun 2023 serta untuk bisa menjaga fundamental dan juga agar bisnis ini dapat terus bertumbuh dengan sehat dan tentunya juga berkelanjutan. Saya kira yang paling penting adalah bahwa spiritnya adalah kita harus terus tumbuh secara sustainable. Ada 4 syaratnya untuk tumbuh secara sustainable. Pertama, kita harus punya kejelasan dan kepastian sumber pertumbuhan baru. BRI melalui pembentukan holding ultramikro sebenarnya sudah memastikan bahwa inilah sumber pertumbuhan baru BRI. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya kecukupan modal. Maka pada saat pembentukan holding ultramikro kemarin, kita right issue, modal kita menjadi sangat kuat, di mana kita memiliki CAR itu 25,1%. Sedangkan kalau untuk memenuhi kebutuhan risk management, katakanlah comply dengan Basel III, di mana kita sudah mengcover termasuk risiko countercyclical risk segala macam, itu butuh CAR 17,5. Maka kita punya upstand sekitar 7-8%. Maka artinya kalau setiap tahun kita mengkonsumsi CAR untuk tumbuh itu 2% saja, artinya 3-4 tahun ke depan BRI itu berapapun labanya itu layak untuk dibagikan. Karena apa? Karena kita sudah punya kecukupan modal yang kuat gitu. Dan yang ketiga adalah kita harus punya likuiditas ya, likuiditas untuk terus bisa tumbuh secara sustainable. Dan yang terakhir, yang keempat adalah quality of growth itu harus kita jaga. Maka kemudian kita strateginya adalah soft landing dengan tetap hati-hati mencadangkan apabila terjadi pemburukan. Jadi 4 itu syarat untuk kita bisa tumbuh secara sustainable, tapi kalau ditanya tahun depan, ya tetap harus tumbuh. Dan syarat-syarat untuk tumbuh itu kita penuhi semua. Gitu. Luar biasa, ini sudah ada poin-poinnya ya untuk bisa menjaga tetap bertumbuh, sustainable, berkelanjutan ke depannya, apapun kondisinya mungkin ya Pak ya. Tapi ini terakhir nih Pak, kira-kira apa harapan Bapak nih agar mungkin BRI bisa tetap bertumbuh secara impresif untuk ke depannya, bukan hanya saja di tahun 2022, tapi di kedepannya juga dan untuk perbankan di Indonesia juga. Baik, saya mungkin fokus kepada BRI sendiri yang harus dijaga pertumbuhannya. Kenapa demikian? Karena BRI ini bank yang sangat besar dan punya risiko sistemik. Ya. Maka jangan sampai BRI ini kenapa-kenapa dan kemudian kita akan disibukkan untuk menyelamatkan BRI. Jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik ya, itu jangan sampai. Karena mungkin akan berat sekali untuk menyelamatkan BRI kalau seperti itu. Oleh karena itu, sekarang bagi saya memang cukup dilematis.
Labanya kecil, pasti banyak orang yang men-challenge, kenapa labanya kecil? Labanya besar, orang juga banyak, kenapa itu mengambil laba terlalu besar? Padahal sebenarnya, berapapun laba BRI ini kan banknya rakyat. Ya. Kemudian bisnis dengan rakyat. Dan kita kelola bersama-sama berdampingan dengan rakyat. Kalau labanya besar pun, kita kembalikan kepada negara dalam bentuk pajak dan dividen. Dan kemudian oleh negara dimasukkan ke dalam APBN, digunakan kembali untuk berbagai program yang kembali kepada rakyat. Jadi pesan saya, BRI ini adalah banknya rakyat, bisnis dengan rakyat, dan kita bekerja bersama-sama bersama rakyat, maka labanya berapapun akan kembali ke negara dan dibalikan lagi kepada rakyat. Maka rasanya layak, seperti apapun BRI ini layak didukung oleh masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Bank dari Rakyat untuk Rakyat. Terima kasih Pak Sunarso atas waktu dan jawabannya yang luar biasa ini. Pemirsa, saya Yohana Gabriela pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.